Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku Eka Krisna. Jadi di sini sekarang aku akan membuat alat mengenai sun tracker. Jadi alat ini digunakan untuk mencari tegangan, cari tegangan yang maksimal dengan dual axis atau dua arah. Jadi langsung saja kita ke skematiknya, teman-teman. Jadi yang dibutuhkan alat-alat yang dibutuhkan di sini tidak terlalu banyak ya, teman-teman. Ada solar cell-nya. Jadi di sini saya pakai 4 solar cell. Habis itu saya menggunakan sensor tegangan atau sensor voltage. Jadi di sini saya 4 juga menggunakan sensor voltage-nya. Kemudian ada microcontroller Arduino saya pakai. Saya juga menggunakan servo. Dua servo saya gunakan, yaitu servo atas sama servo bawah. Kemudian saya menggunakan breadboard juga untuk wiringnya juga, dan langsung saja kita wiringnya. Jadi di sini di solar cell solar panel ini, yang positif ini, yang merah ini, kita arahkan ke sensor voltage yang plus juga. Nah, misalnya seperti ini. Di sini kan input, kita masukkan ke input. Ya. Jika sudah, lanjut kita ke negatifnya, solar cell yang negatifnya. Kita pasang ke sensor voltage yang negatif. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian semua keempat ini juga sama seperti itu. Ingat yang plus ke plus, min ke min, ya teman-teman. Ya, setelah itu kita akan menghubungkan GND output sama 5 volt ini atau VCC-nya. Contohnya seperti ini. Ini kan kita nih harus di sini kan di microcontroller Arduino ini ada GND. Kita harus buat dulu di sini karena di microcontroller Arduino itu tidak ada maksudnya groundnya itu tidak 4 gitu loh. Di sini groundnya itu cuma ada 3 saja, yaitu di sini, sama di sini. Makanya saya hubungkan ke breadboard biar bisa keempat itu digunakan. Nah, setelah itu saya tarik GND di sini, bawa ke sini. Atau saya ganti warna kabelnya aja. Saya jadiin warna brown, jadiin coklat ya. Iya, itu. Kemudian sama juga seperti yang ini. Kita hubungkan juga di sini di breadboardnya. Breadboard yang ada GND-nya, yang sudah dihubungkan tadi sama GND-nya. Ya. Nah, dan ini lagi satu. Ya. Ya. Jika sudah, lanjut kita ke outputnya nih. Nah, di outputnya ini dia tuh menangkap sinyal atau mengirim berapa tegangan yang diterima oleh solar cell ini. Makanya dia tuh menggunakan output. Jadi outputnya ini nanti terhubung ke analog input pada microcontroller Arduino-nya. Nah, jadi di sini saya solar cell 1, solar cell 2, solar cell 3, solar cell 4. Ya. Langsung kita ke outputnya. Di sini output 1. Kita taruh atau enggak ke output A0 pada microcontroller-nya. Kita ubah warnanya jadi jadi warna merah misalnya. Ya. Ya. Jika sudah, sama juga halnya seperti yang solar cell satunya, kita juga hubungkan output ke A1. Ya, di sini. Ya. Dan ini juga seterusnya A2. Ya, terhubung ke A2 ya, teman. Ya.
Kemudian yang di sini juga outputnya yang terakhir, cluster 4-nya. Ya, jika sudah langsung kita ke VCC-nya atau ke 5 voltnya. Jadi 5 voltnya ini sama juga kayak GND wiringnya, cuman dia tuh ke 5 voltnya pada microcontroller Arduino-nya. Yang di sini ya teman-teman. Nah ini, di sini ya teman-teman, 5 volt. Di sini kan ada 5 volt di Arduino-nya. Langsung kita tarik, bawa ke breadboard-nya. Karena di breadboard ini juga karena di microcontroller ini juga 5 volt, tegangan 5 voltnya itu tidak ada sampai 4 ya teman-teman. Jadi di sini di 5 volt itu cuma ada 3 saja. Jika sudah, jadi warnanya kita rubah juga jadiin warna green misalnya. Green itu menandakan untuk 5 volt ya teman-teman. Kemudian hubungkan semua 5 volt ini ke sini, ke yang tadi itu teman-teman, ke 5 volt pada microcontrollernya. Ya, jika sudah, langsung sekarang kita masuk ke bagian motor servonya teman-teman. Motor servonya ini juga memerlukan 5 volt ya teman-teman. Langsung di sini juga kita buatin dia untuk 5 volt untuk motor servonya. Dia juga tuh menghubungkan 5 volt juga teman-teman. Ya, seperti ini. Kita ubah juga warnanya jadiin warna merah saja teman-teman. Karena yang di sini nih, yang warna merah ini yaitu 5 voltnya. Nah, langsung kita masukin ke sini teman-teman. Ya, sini juga lagi satu. Ya, jika sudah 5 volt sudah terhubung nih. 5 volt sudah terhubung, motor servonya sudah terhubung 5 voltnya. Kemudian kita masuk ke GND dari ininya, motor servonya. Kita buat di bawah sini guys ya, biar tidak tabrakan sama ini. Atau di sini saja deh. Kemudian juga kita tarik GND juga dari sini. Wah, sini. Jadi warna hitam juga teman-teman. Setelah itu langsung kita ke pinnya. Jadi di sini saya menggunakan servo topnya itu pakai pin 9. Habis itu dan servo base-nya itu saya menggunakan pin 8. Ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itulah wiringnya teman-teman. Jadi nanti wiring ini saya akan taruh di link description ya teman-teman. Anda bisa download teman-teman. Nanti teman-teman bisa download. Terus lanjut kita ke alatnya teman-teman. Langsung masuk ke alatnya. Langsung saja kita masuk ke alat untuk codingannya. Jadi di sini saya melakukan include library servo.h-nya, melakukan mendeklarasi servo, yaitu dua servo base, servo top. Kemudian mau melakukan pinnya, pin base sama pin topnya, yaitu pin base nya itu 9, pin topnya pin 8. Habis itu min max, minnya 1, maxnya 180. Stepnya itu pergerakannya itu 1, sama juga yang servo topnya, minnya 1, maxnya 180, stepnya 1. Nah, ini untuk sensor voltage-nya. Pin sensor voltage 1 yaitu pada A0, yang kedua A1, yang ketiga A2, yang keempat A3. Nah, ini kita melakukan variabel top sama base-nya ini nanti digunakan untuk menyimpan nilai servonya. Kemudian kita akan melakukan deklarasi pinnya yang tadi itu dengan fungsi attach, terus lakukan write servo masing-masing servo ke posisi 1 yang ini ya. Kemudian pada void loop-nya kita membuat variabel integer volt dengan analog read pin 0. Habis itu untuk mengetahui nilai sensor voltage, untuk
untuk mengetahui nilai tegangan dari sensor voltage itu, kita memerlukan rumus seperti ini, yaitu kita melakukan deklarasi variabel volt, kemudian volt ini diterima dari sini dikali 0,00489 ini diperoleh dari bitrate yang bisa diterima oleh microcontroller, kemudian dikali 3. Kemudian rumus yang ini nih sama juga dilakukan untuk ke tiga sensor tersebut. Setelah itu melakukan perbandingan tegangan dengan melakukan 4 tegangan dan 4 posisi, yaitu posisi atas, bawah, ini posisi atas, rata-rata posisi atas, rata-rata posisi bawah, rata-rata posisi kiri, rata-rata posisi kanan. Jadi rata-rata posisi atas itu kita menggunakan voltage 1, voltage 2. Habis itu untuk bawahnya voltage 2, voltage 3. Dan yang kiri voltage sama voltage 2. Habis itu yang rata-rata kanan voltage 1 sama voltage 3. Kemudian hasil penjumlahan itu masing-masing itu dibagi nanti 2. Nah, untuk mengetahui pergerakan motor servo tersebut, perlu kita deklarasiin variabel lagi untuk perbandingan vertikalnya dan perbandingan horizontalnya. Untuk vertikalnya itu nilainya itu hasil dari AVT atau rata-rata atas dikurangin rata-rata bawah. Kemudian untuk yang horizontal, hasil dari rata-rata kiri dikurang rata-rata kanan. Kemudian kita melakukan if statement, yaitu min 1 dikali 0,2 jika lebih besar dari deferred, maka dia melakukan lagi perbandingan, yaitu jika AVT top lebih besar daripada AVT bawah atau AVD, maka dia akan melakukan pergerakan sebanyak 5 kali. Jadi stepnya ini dikali 5, jadi kan 5. Kemudian dia akan melakukan right. Kemudian else if-nya, topnya ini sama juga seperti itu, akan berkurang atau mundur. Pergerakan motor servo itu akan mundur. Kemudian akan menggerakkan motor servo. Kemudian if jika dia horizontal lebih besar daripada 0,2, maka dia akan menggerakkan AVL dan AV right-nya. Lakukan perbandingan juga. Jika dia lebih besar, maka dia akan melakukan pergerakan sebanyak 5 step. Kemudian menggerakkannya lagi. Jika dia AVL kurang daripada AV right, dia akan menggerakkan servo mundur sebanyak 5 kali. Ya, seperti itu aja codingan yang saya telah buat. Ya, langsung saja kita ke uji coba ya teman-teman ya. Ya teman-teman, langsung saja kita ke uji cobanya ya teman-teman. Jadi di sini sekarang saya sudah melakukan penguji cobaan. Jadi tadi kan sudah selesai ngupload tadi tuh. Terus sekarang kita lihat di gini ya, serial monitornya. Ya, seperti ini serial monitornya. Cek, halo. Nah, kan kita sudah selesai ngupload nih tadi. Nah, sudah selesai ngupload. Nah, seperti ini codingannya dari atas ya. Oke, kita dari atas dulu. Nah, dari atas ada include. Ya. Ya, kan sudah begitu.
langsung kita coba ke ya, nah kita lihat ya, kita lihat nih. Sekarang saya ambil lampu. Nah, biar saya menggunakan, saya ngambil contohnya tuh cuman untuk lampu aja ya. Saya belum, susah soalnya alatnya dibawa di keluar. Saya pakai lampu yang ini ya. Nah, karena kayak terlalu keberatan ya deh. Ntar, kan dia sudah mau, dia lihat nih, sudah mau dia nyari arah nih. Nah, sama lihat juga di monitor. Sudut top, sudut base, sudut top, sudut base. Nah, di sini dia posisinya yang sudah rata-rata tadi. Kalau dia sudah berhenti, berarti di sana posisi tegangan itu berada di 0,2 tuh, masing-masing tegangan itu di antara 0,2. Ya, rentan tegangannya gitu. Nah, kita lihat lagi. Kita gerak-gerakin lagi. Dia pasti akan mengikuti teman-teman. Nah, setiap dia pergerakannya itu dia tuh bertambah stepnya tuh 55. Nah, itu tadi saya bilang kan, 5 dari misalnya top 65 jadi 70, jadi 75, 50, 80. Nah, ya sudah ya. Oke, itu saja dulu uji cobanya. Segitu aja cara tutorial dari saya mengenai alat sun tracker dengan dual axis atau dua arah. Kita menggunakan mini solar cell, habis itu 4 buah sensor tegangan, 2 buah motor servo, dan 1 microcontroller Arduino. Ya, sekian dulu dari tutorial saya. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe biar saya bisa mengembangkan terus alat-alat yang bisa digunakan untuk masa depan. Jadi sekian, sampai jumpa. Terima kasih.